Lu tau nggak? Tapi kalau kita ngomongin yang kayak gitu tuh katanya mereka mendekat. Mendengar. Mendekat. Mendekat. Seolah dipanggil. Enggak, kepedean mereka enggak dipanggil. Beneran. Enggak. Apaan? Beneran, Rin. Ini gue kasih tahu sama lu. Oke. Jadi. Ya. Diteriakin. Bukan dikasih tahu apa-apa. Ya, ketipu. Halo Zugeng, selamat datang di Zutalk. Ya, bisa dilihat sendiri sekarang suasananya sudah beda. Ada banyak nyamuk di hutan Amazon ya, perlu autan. Ya, kali aja langsung gitu. Di sini konsepnya bagus sekali, juga perlu minuman yang hangat-hangat ya. Anget sari ya, anget sari. Boleh. Saya bacain semua biar nanti dimarahin produser. Tapi bisa dilihat di sini ya kondisinya ya. Dingin. Kita semua di sini ber-AC. Kita di studio. Tapi saya tidak sendiri. Di konsep yang baru ini saya kedatangan tamu istimewa. Nah, Mas S. Bukan ya Mas sama Mas. Iya, maaf. Waduh, dingin banget Mas. Iya. Wes, iya bener. Aduh. Dingin banget Mas. Oke. Ya, luar biasa. Gimana kabar Mas? Baik Mas ya. Tiba-tiba makan ya. Ini apa? Ini apa nih? Iya, kemarin. Iya, masih panas ya. Iya. Harusnya kan bisa panas. Ya. Ada Kang Dika Injesu kawan-kawan. Oke. Zugeng. Panggilannya Zugeng ya? Zugeng. Iya. Zugeng Priyatno. Bukan, itu Sugeng. Sugeng saya tahu. Panas banget. Panas banget nih. Enggak, itu terlalu. Panas ya. Kang Dika dari mana ini? Saya nyasar di sini tadi, Pak. Udah masuk hutan tadi? Tadi saya masuk hutan. Mau camping gitu? Mau ke GI tadi saya. Hah? Enggak. Kok bisa ke GI masuk ke hutan? Gunung Ijen maksudnya. Oh, iya. Saya habis ke... Saya tadi googling. Tadi saya nyari singkatan PIM. Iya. Nyari gancit, saya namanya GI doang, Pak. Iya, jadi Gunung Ijen. Saya mau nyari ini apa yang api biru. Apa tuh? Itu ada di kawah Ijen. Iya. Lu naiknya harus subuh buat ngelihat ada api biru. Api biru, kompor, apa gitu. Iya, jadi ada orang masak. Masaknya kegedean. Aduh, kegedean gitu ada. Api biru gimana maksudnya? Api biru? Lu, aduh. Jadi ada api di tengah hutan warna biru. Di gunung, di kawah. Di gunung, di kawah. Kawah Ijen. Oh, tahu gue ya. Berarti yang putih-putih itu kan, terus ada biru, putih, biru, kata gue biru. Kawah kan, warna biru kawah. Dia, bening. Warna putih. Warna putih. Tapi ada biru. Iya, itu dia maksudnya. Tapi ada api biru. Ada. Jalan gitu. Ada jalan terus dipanggil, "Hei, api biru." Kemarilah. Gitu. Aku mau permohonan. Jangan. Terlalu excited sekali kan di sini. Gua hampir mau terguling tadi. Gua kan minimal kalau terguling masuk sini, Pak. Tiduran. Iya, tiduran. Iya, selamat datang ya. Terima kasih udah mengundang saya. Iya, saya senang sekali kedatangan Kang Dika daripada saya sendiri di sini di hutan. Takut. Iya benar. Ya. Aduh, kenapa? Gatal banyak nyamuk ya? Iya, perlu apa kita? Autan deh. Iya. Seneng banget kalau minta tamunya supportif. Iya. Kenapa ketiduran? Kang Dika. Karena lalat susu. Lalat yang bikin tidur. Iya, tahu gue. Amazon tuh ada loh. Ada lalat yang bisa bukan tidur, pingsan dia. Pingsan. Yang di film ini bukan yang lalatnya segede tangan ini yang di punggung. Jurassic Park apa gitu. Oh, itu gede. Lalat segede gini gede bener, Ren. Iya segitu. Jadi nyedot langsung kering. Nyedot apa ngenyot beda nih. Nyedot apa ngenyot. Kalau nyedot tetep hep gitu. Kalau ngenyot jadi lalatnya nemplok. Gitu. Terus itu kenyot. Kalau sedot tuh sekali. Gitu. Kalau ngenyot tuh berkali-kali kayak gitu. Kenyot berarti konsepnya. Tapi tahu nggak binatang yang kayak gitu yang paling sopan siapa? Lalat. Karena sebelum makan dulu nih.
Bener. Iya. Baru dikenyot. Ya bener. Iya gitu. Wah, perhatian terhadap binatang Anda ya? Iya, saya suka merhatiin binatang. Senang ngumpulin binatang? Enggak terlalu sih. Tapi Iya, karena di sini di hutan, jadi semua binatang saya pahami. Oh. Mau nanya apa soal binatang saya tahu. Binatang yang paling berbahaya di hutan? Semut. Oh, kenapa tuh? Karena Dia nyeplos dia mesti baru mikir kenapa semut ya? Dia nyari, dicari sama dia. Kang Dika, Ya. ini kita bukan pertama kali dong kita ketemu Betul, dong di sini. betul. Makasih banyak dong udah datang ke Sama-sama, sini. terima kasih udah Gitu. diundang. Kita mumpung dari suasana kayak gini, Kang Dika. Ini kan alam liar. Ya. Kita membahas seputar hal-hal liar dalam kehidupan kita. Wah, aja, Kang asik. Dika. Hal-hal liar nih. Liar. Wih. Ya, hal-hal liar. Oke. Saya sama Kang Dika pernah mengalami satu kejadian hal liar yang belum pernah kita ceritakan di podcast manapun. Kang Dika. Betul. Nggak tahu deh di podcast Hancur pernah diceritain nggak? Saya kan lupa. Oh iya benar ya. Saya lebih ke lupa, jadi Iya. saya nggak tahu saya. Udah berapa episode podcast Hancur berarti? Podcast Anjir sejauh ini 560 episode. Satu episode pun nggak ingat ada momen gitu. Ada lupa Rid, gua Emang maaf. gitu ya, konten kreator kayak gitu ya. Iya. Kebanyakan ngomong. Biasanya ada bintang tamu yang kayak datang, bukan bintang tamu, orang pendengar. Oh iya tahu gua. Iya. Kejadian yang lu ngetik. Iya Di benar. Podcast Anjir. Iya benar. Iya, Benar. Kita mengalami lu sebenarnya lu mah kedua kalinya ngalamin itu. Kok dua kali? Iyalah di kampung halaman lu. Oh iya, Ya tapi kan? ini kan yang lebih gue mau mati, gue bilang, aduh Kang Dika. benar. Kita ceritain dari awalnya suatu hari. Wah, panjang nih kalau udah suatu hari ini. Enggak. Jadi gue datang ke podcast Hancur, Ya. ikut tag promosi waktu itu ya. Hmm. Habis itu selesai tag, Ngobrol dulu. Ngobrol. Iya. Tiba-tiba Ada sesuatu, Iya. nggak tahu siapa yang bilang pertama kali. Kang Dika. gua yang bilang. Iya goyang ya. Iya, gitu? goyang. Kita kena gempa di apartemen lantai 25, teman-teman. Yang pertama kali panik saya karena saya yang baru tahu. Ini kayaknya goyang deh. Iya. Goyang. Tapi yang paling panik adalah Rin. Tunggu. Mukanya langsung pucat. Karena adalah kedua kalinya Rin mengalami. Bukan kedua kali, udah sering sebenarnya. Oh, sering. Di Jakarta pertama kali. Kalau di Padang kan saya ngalamin gempa. Apa? Gempa ya, Bang. Gempa gempa ya. Kalau di gempa di Padang kan tanah luas gitu. Jadi nggak di gedung tinggi. Iya. Ini pertama kali saya berada di gedung lantai 25. Lantai 25. Waktu itu lagi gempa, Kang Dika tuh cuma goyang Iya, gitu. iya. Terus sampai Bang Patra kalau nggak salah lihat lampu Goyang. bener nih goyang. Waktu Kang Dika bilang gempa, saya udah deg-degan duluan. Bener. Badan kan geter. Jadi berusaha untuk tenang, kaki tuh masih getar. Iya, Jadi iya. kayak bener goyang nggak sih nih, goyang nggak sih? Coba lihat ke bawah. Siapa tahu kalau gempa kan orang pasti keluar semua tuh. Ya. Pas lihat ke bawah, nggak ada. Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang Tidak ada yang keluar, keluar, iya. teman-teman. Nggak ada yang keluar kayaknya bukan gempa deh. Habis itu diayun. Iya. Yang diayun yang gitu kan. Ya Allah. Terus Bang Dika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yuk. kita jalan lewat tangga darurat dari lantai 25 sampai lantai bawah sambil pegang gini. Ya Allah mati gitu. Waktu itu anjing semua orang lumayan. Kang Dika kayaknya santai banget sama Enggak, saya Bapak. lebih ke panik tapi saya diem. Oh iya. Ya. Saya panik. Kan waktu itu pakai sepatu kan. Iya, pakai Semua sepatu. orang pakai sepatu. Saya kayak masukin sepatu ke kaki itu kayak kok gak masuk dari tadi goyang. Terus mau naik lift. Mau naik lift. Turun. Terus nggak boleh kan? Nggak boleh. Jangan, kita lewat tangga Lewat aja. tangga darurat aja. Dari lantai 25 sampai lantai 1 kita sama orang Turki ya, Iya, siapa gitu. Orang ya adalah lupa gua orang Uzbek kalau nggak Uzbek salah. yang Iya. ngobrol. Bang Dias enak banget ngobrol-ngobrol sama si bule gitu Iya. kan. Salah satu teman kita itu merasa kalau itu adalah sebuah tamasya ya, Iya. bukan kegiatan urgent yang harus dilakukan dengan cepat. Gitu. Iya. Dia malah bersenda gurau gitu kayak, oh iya, Iya, di sini ya, iya. iya pak, iya. Ini kita di belakang kayak, si anjir, tenang sekali dia gitu. Kita turun sambil nyanyi kan waktu itu kan. Tapi nyanyinya jangan roboh dulu. Ayo kita ke bawah. Gila itu. Ada satu teori yang saya tuh kesel sama Kang Dika waktu itu tuh. Apa ya? Yang waktu turun Kang Dika bilang gini, "Rin, ini kan gempa. Jadi kita kalau turun pegang ini besi yang kiri itu kan. Iya, Di pinggir-pinggir tangga aja. darurat, Iya, iya. tangga darurat kita yang di pinggir-pinggir aja, Rin."
Jadi kalau misalnya roboh di otak gua, oh kita selamat. Enggak, kita mayat pertama ditemukan. Loh, tapi itu kan memang dia katanya kan seperti itu. Ya tapi enggak, harapannya bukan pertama kali. Kita pikirnya selamat dulu, Kang. Jangan tiba-tiba. Ya, gua kan preventif, apa yang paling buruk kayak gitu. Gua tuh belajar dari bintang BT kayak gitu. Iya, Mas. Nggak punya empati namanya. Ada, namanya nggak punya empati namanya, itu ada. Bintang BT juga sama, itu adalah salah satu orang yang tidak punya empati. Jadi waktu itu pas lagi naik pesawat, Iya. jadi kita mau stand up di Manado. Terus pas mau mendarat, kapalnya goyang banget. Iya. Terus pas mendaratnya bumping banget tuh, wah kayak gitu. Mentak itu dia. Mentak. Iya. Dia tenang, bintang BT bilang. Oh, ini kan pesawat ini yang kemarin tergelincir ya. Di kondisi kita lagi mengalami hal yang mungkin akan sama. Jadi kayak, bagus loh, nggak bisa obrolan lain gitu. Kayak misalnya tukang gorengan deket Bekasi enak gitu. Dia harus ngasih tahu kalau ini pernah tergelincir gitu. Pernah kecelakaan pesawat kan? Amit-amit ya Allah. Enggak, maksudnya apa gitu? Enggak ada gua kecelakaan. Enggak pernah. Tabrakan motor. Motor masih biasa, mah. Semua orang pernah. Motor gua lipat 2. Biasa. Oh biasa ya? saya itu sampai patah kaki gitu, tangan gitu. Terus jadi banci gitu kan. Ini luar biasa ini. Tabrakan motor terus jadi banci gitu. Gitu. Kayak. Apa pernah kayak gitu? Sampai tabrakan yang lipat 2. Pernah lipat 2 gua gini, ditabrak gitu, adu banteng. Bawa banteng? Enggak. Tadi katanya bawa motor. Enggak, jadi motor gua nabrak mobil. Terus motor gua naik ke atas kap, terus sampai lipat 2, guanya terbang. Oh iya bener. Patah nih, multiple fracture, hancur tulang kering gua. Sekarang masih aman? Udah basah, nggak kering. Udah gua angkat. Udah angkat dia. Pakai mesin cuci nggak waktu itu kering? Ya, jadi tulangnya udah basah. Kita coba balik lagi ke cerita yang pertama tadi ya. Bener. Ini ada titipan pertanyaan. Iya. Titipan cerita sebenarnya. Iya. Ada part yang kita lupa. Oh iya. Jadi waktu kita turun gempa semuanya panik akan mati di sebuah gedung yang runtuh. Iya. Ada salah satu sahabat kita, Iya. sahabat Kang Dika lebih tepatnya. Oh, sahabat saya ya? Iya. Kayaknya udah enggak deh. Waktu orang panik, saya pun belum pakai sepatu, masih geter. Sahabat Bang Dika ini turun dengan santainya, bawa makanan. Tidak peduli apapun. Tidak panik. Kok bisa dia tidak panik terus sampai di bawah? Ya guys, kayaknya tadi gempa dari atas nih, orang udah rame di bawah. Terus kayak panik, tapi ya udah gitu. Tapi jangan lupa makan ini guys, santai dulu. Bawa makanan dia kayak enggak. Iya benar. Kita dalam kondisi gempa loh gitu. Tapi dia kan memang tidak pedulian kan orangnya. Emang segitunya? Emang segitunya. Dengan Pada bencana saat itu. alam segitu pun dia nggak pedulian. Enggak pedulian. Yang penting kenyang dia kan. Mau dalam kondisi apapun perut harus kenyang gitu. Mau dihantam puing-puing bangunan pun kalau belum makan dia kayak, wah kesel ini, mati gua nggak enak nih, gua harus makan dulu, mati aman lah. Makan. Itu kan Kemal maksud lu kan? Iya. Iya Kemal Palevi ya itu begitu, dia ke bawah-bawah kayak tuh kan. Ya si anjing ngunyah kata gue. Kayaknya kita lebih ke panik deh. Kayak lebih ke lapar ya. Gitu. Iya, dia enak-enak aja, nggak ngerasa takut malahan. Enggak. Udah kenal lama kan sama Bang Kemal ya? Sama Kemal gue kenal dari awal stand up lah, 2011. 2011 sudah akrab banget dong. 2011 kenal sama Kemal. Terus ikut audisi Kompas TV kan, Yeah. Suci season 2. Gua di karantina sekamar sama dia. Sekamar. Terus Sohib. pernah nginep, dia pernah nginep ke rumah gua pernah nginep di rumah dia gitu. Friendly. Dulu. Kok dulu? Iya kan itu kan dulu 2011. Iya, 2011, 2012. Yes. Gue bahkan tahu Kemal itu adalah satu-satunya orang yang masih menyimpan uang di bawah kasur waktu itu. Dia tidak percaya sama bank. Segitu? Kayak Bapak Levi. Dia nyimpen duit cash bro di bawah kasur. Orang lawas banget dia Nggak ternyata. percaya lo. 2000 sampai 2015 ingat gue di Melaka. One crack banget dia. Iya gitu. Dia nggak percaya bang. Enggak, dia masih nyimpen. Jadi kalau misalnya nanya cash, dia banyak. Kalau cash, Dia kan dulu kasurnya ada berapa? Mau berapa cash? 100-an ada ini banyak gitu. maaf ini sempak. Aduh mana ya uang saya ya gitu. Nebar. Banyak dia dulu gitu. Dia dulu tuh nyimpen duit cash. Temenan lah tuh dari 2011 sampai 12. Sampai akhirnya Kang Dika juga
ngerasa ada yang beda nggak ketika Kemal Palevi tergabung dalam untuk Kemal Palevi, Anda kalau bikin bikin karya, Anda tuh selalu bagus. Cuman satu, tolong jangan nyanyi. Suara Anda panas. Tapi kan rap nggak hitung ini dong, nada dong. Anjay. Tapi ini gue selalu bilang sama dia. Gue tuh selalu bilang sama dia karena namanya temen. Kalau temen tuh selalu ngomongin kalau misalnya ada yang kurang apa. Gue selalu bilang sama dia. Dia bikin anjay, kata gue. Gak usah nyanyi, kata gue. Nulis lirik boleh, kata gue. Gak usah nyanyi, Mal, kata gue. Lu kalau bikin karya untuk orang bagus. Terus habis itu dia bikin popang. Dia punya band popang dulu namanya Degania. Iya, yang band hardcore gitu ya. Band popang tuh Degania. Dia bikin Degania. Gua setuju kalau Degania musiknya anjir bagus, keren, bagus. Cuman kenapa dia nyanyi, kata gua. Malu nggak usah nyanyi, kata gua gitu. Itu obrolan dari seorang sahabat. Betul, ya kan? Seorang teman. Betul kan, kalau teman kan, kalau lu kenal lu apa kan lu pasti pengen ngasih tahu kan. Iya, lu niatnya ngebantu dia. Bener. Tapi mungkin dia ngeliatnya ke lu tuh kayak, wah, Dika larang-larang gua kayak nggak suka nih gitu. Ya terserah dia. Kalau gua sih yakinnya itu doang lah. Jangan nyanyi, udah gitu aja. Bikin main gitar aja, cukup main gitar. Oke. Bagus, selera musik bagus menurut gua. Selera musik bagus. Bahkan si lagunya Podcast Hancur tuh ada yang Pasukan Hampa Udara. Itu tuh chordnya dia yang bikin gitu. Liriknya ada sebagian dia dan Patra yang bikin. Oh. Gitu. Nyanyi aja masalahnya. Sebagian part nyanyi kan kita semua autotune. Oh gitu. Dibener-benerin. Gitu. Berarti permasalahan Kemal adalah nadanya yang nggak masuk, bukan emang suaranya yang nggak diterima masyarakat. Iya dong. Kalau misalnya masalah autotune kan berarti nada. Kalau emang suara yang anjay. Gue suka yang maribati tapi tajam apa sengaji. Gue waktu GGS muncul, gue tuh cuma nonton bagian part si Kemalnya doang. Oh ya. Maksud gue yang Kemal Palevi, yoi. Ya udah itu doang tuh. Kemal Palevi, cita-cita mau haji, meledak dia. Itu cita-cita jadi haji, meledak dia udah. Terus bikin anjay. Terus Yeezy gue udah siap yo. Oh ya Yeezy gue udah siap. Yeezy kan adalah momen dimana Kemal itu paling dibully sosial media lah, ya, saya bilang bener, gitu ya. Bener. Yeezy bro gitu. Pandangan Kang Dika sebagai seorang sahabat. Ya saya sih ikut juga. Ya saya mah jujur. Gimana kan kalau sama temen mah gue ngomong apa adanya, apa yang baik buat dia, apa yang buruk gue bilangin. Gue bilang kalau misalnya, Mal lu udah bagus bikin ini gue bilangin. Tapi kalau misalnya jelek, Mal lu tuh jelek tahu gini. Udah bikin aja. Gue kan sebagai teman harus kayak gitu. Bukan jadi toxic positivity, bro. Tapi Kang Dika kalau nasihatin orang, orang yang nerima tuh masih kayak nganggap Kang Dika bercanda nggak? Iya. Iya kan, jadi kayak lu tuh jelek. Terus orang yang diterima tuh kayak, ya Dika bisa aja nih. Jadi kayak nggak percaya gitu. Kang Dika mungkin ngasih taunya kayak. Iya, soalnya gue juga pas waktu itu ngasih tahu dia kayak, nah jelek lu, bagus jelek gitu. Iya, kan. Orang nggak percaya jadinya. Iya. Salah gua. Aduh. Harusnya nggak gitu sih gua. Habis itu baru didepak dia di Podcast Hancur. Enggak, nah ini juga bukan. Ini kita kasih tahu bukan didepak teman-teman, tapi dia mengundurkan diri itu aja. Dia mau fokus untuk karirnya dia sendiri, solo karir. Oh dia mau bertahan di industri. Itu. Jadi nggak cocok nih sama Podcast Hancur nih. Iya kayaknya mungkin ritme kerjanya berbeda atau enggak juga mungkin dia ada yang pingin dia kejar di sisi sebelah sana lagi ya kita sih. Jadwal kali ya, jadwal dia tuh agak nggak masuk dengan Podcast Hancur yang. Aduh, aku tuh sebenarnya udah janji sih nggak ngomong gini, tapi biar deh. Saya juga kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Aduh, sih. Enggak sih, bukan. Ini obrolannya makin panas nih. Aduh. Apinya digedein dulu. Oh iya, bener. Yuk. Wes. Petroma kan harus dipompa, bro. Iya.
Yes, balik lagi dengan gue Zaki di Fakir Tips di Hyper Zoo pastinya. Nah, di awal tahun ini mungkin kalian lagi bingung-bingungnya ya, mau beli liquid apa yang kira-kira asik nih. Banyak orang juga yang suka banget sama liquid-liquid yang baru rilis. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ada liquid yang baru dirilis dari Vape Zoo pastinya. Liquidnya adalah ini dia. Ini namanya adalah Zoo. Jadi Zoo ini adalah produk dari Vape Zoo dan juga 3C pastinya. Dan flavornya adalah flavor yang sebenarnya kalau kita bisa bilang simple, ya simple, tapi ada satu hal yang menarik. Di sini flavornya adalah mangga, tapi di mix dengan puding. Nah, gimana tuh rasanya? Mangga yang silky, yang asam, ada manisnya juga, yang segar, ketemu dengan puding yang lembut, ada kesan creamy juga. Pasti bakal menarik banget. Nah, kalau pengen tahu seperti apa rasanya, stay tune terus aja. Nanti bakalan ready mungkin beberapa hari lagi di toko kesayangan kalian. Lanjut. Oh, di sini boleh. Boleh dari tadi taruh di mana? Terlalu dalam, bro, terlalu dalam sakunya. Nah, ini dia. Ya boleh. Gitu. Jadi kayaknya bukan masalah waktu, bukan. Ada hal yang gue juga nggak tahu sebenarnya apa. Cuman kayaknya juga dia udah mulai concern dengan, dia kan udah punya anak sekarang. Iya, benar. Anaknya cewek. Benar. Gitu. Terus ya dia pingin itulah. Aduh, banyak banget kata-kata yang keluar dari gue sebenarnya ya. Teman-teman sebenarnya banyak sekali. Tapi di dalam diri saya ada malaikat yang bilang, jangan Dika, jangan, tolong hentikan itu. Nanti kita akan berseteru lagi. Nanti lu harus teleponan sama dia gitu. Pernah kayak gitu dulu? Aduh kan jadi. Pernah seteru kayak apaan? Anjay. Nggak usah. Ya tapi gue kan bikin karya gitu. Bum. Apaan sih? Gitu. Pernah ada. Ya namanya juga kan pertemanan kadang-kadang suka ada selek. Iya. Ada selek gitu. Wah, saya nggak bisa ngebayangin Kang Dika sama Bang Kemal yang debat soal karya, maksudnya soal lu jelek malnya kayak gitu nggak bagus mal, nggak kebayang. Di otak saya Kang Dika tuh masih the funny father. Jadi gimana ya Kang Dika bilangin temen yang kayak akrab banget gitu. Iya. Gue tapi malah kalau sama temen lebih galak tau. Gue Iya, biasanya lebih galak karena gue sayang sama dia. Maksudnya kita sama-sama bikin karya, sama-sama pingin apapun itulah ya, jalan lu mau kemana terserah. Tapi kalau misalnya udah ada hubungannya sama karya, gue tuh lebih concern sama temen gitu. Kalau yang jelek langsung dibilangin jelek. Gitu. Bagus dong maknanya artinya. Ya seharusnya bagus kan. Tapi kan ngomong lagi. Podcast Hancur kan personilnya berempat, ya. Harusnya. Ya. Nggak mungkin dong sahabat cuma satu. Tiga-tiganya kok bersahabat dengan tiga-tiganya. Iya. Pandangan dari semuanya. dua orang yang lain, Bang Patra sama Bang Dias terhadap pengunduran diri Bang Kemal itu gimana? Kalau mereka berdua sih ya lebih dewasa dibandingin gue ya. Gue kan sebenarnya gue tuh orangnya sensitif soalnya, apalagi kalau udah urusan karya yang gue suka gitu. Gue kan punya podcast, ada si Brizik di Noise, di podcast Hancur di Spotify kan. Yeah. Nah dua-duanya gue sayang gitu. Jadi kalau ada hubungannya sama dua ini, gue tuh sentimental orangnya gitu. Yang Ramadan nggak sayang gitu, yang Stand Up Indo. Yang Ramadan sayang saya. Kalau itu mah kan tugas negara. Itu mah panggilan timnas, Pak. Masa saya nggak bilang saya nggak sayang sama Saya selalu nunggu bagian itu. Jadi setiap Ramadan Kang Dika selalu hadir di Stand Up Indo. Berbuka ya, apa namanya? Ya, bukannya Stand Up Indo itu lucu banget Kang Dika. Solo. Kalau itu kan sendirian. Nge-host doang tapinya. Nah ini yang dua ini nih. Iya, gue tuh punya sentimental sendiri kalau misalnya sama karya yang gue suka gitu. Nah si Ancur tuh kayak gitu. Jadi ketika dia bilang mengundurkan diri, gue tuh lumayan apa nih yang bisa kita bantu supaya lu nggak usah keluar gitu. Kita kasih solusinya. Lu punya masalah ini, ya udah kita rembukin bareng-bareng. Kita cari jalan keluarnya lah. Oke. Nah, kita udah banyak ngasih itu juga kok. Emang batu berarti ya? Ya berarti kan dianya memang pingin solo karir, pingin cari jalan sendiri aja kan kayak gitu kan. Kayak oh ya udah, ternyata memang kitanya tidak bisa bareng. Oh ya udah gitu, nggak bisa dipaksain. Karena kan kalau dipaksain jadinya kan nggak enak, nggak nyaman. Kasihan dianya juga, maksud gua. Dianya kan datang dengan terpaksa hanya untuk melakukan pekerjaan yang mungkin dia udah nggak suka atau dia udah nggak srek. Ngapain? Gue tuh anaknya gitu. Gue nonton Uang Kaget aja nangis gua.
Kenapa nangis? Kaget. Sedih. Uang kaget, tukar nasib, nangis gua. Bedah rumah, nangis gua. Kenapa nangis? Nangis, kasihan bedah rumah cuma dicat doang. Dicat dong. Cuma pakai triplek. Udah bener nih beton apa? Batako disusun tuh dihancurin dikasih triplek dicat bagus. Ganti cat doang, tadinya biru jadi hijau. Ada orang yang nggak suka lagi. Dekornya dipaksain. WC-nya dibikin sempit banget. Iya sih, memang di depannya ada tempat jualan tapi nggak ada tempat tidur. Belum ada. Sentimental Bang Dika ternyata orang yang sangat Gua ya. Gua tuh gampang nangis. Gua tuh cengeng sebenarnya. Masa. Iya, gue cengeng, gue penakut. Wah, parah gua. Nah, itu pengakuan apa self-diagnose. Self-proclaim. Self-proclaim. Iya. Proclaim. Ya, proclaim. Bukan self-diagnose gitu Beda. apa istilah? Beda. Kalau self-diagnose berarti gue mental health, tapi ngomong sendiri. Kalau self-pro Mengaku, diakuin, gue tuh kayak gini gitu. Nonton Koko nangis nggak? Nangis gue. Oh, sedih banget itu. Iya, gue juga sedih tuh yang Remember me. bukan yang dia Ismati Pokoloko, Oh, tapi itu. Polo. Oh, itu kan seneng lagunya. Wah, gue sedih. Bukan yang Remember me. Kok bisa kepalanya copot gitu kok bisa. Kenapa Sedih jadi gua. itu dong? Iya, tapi sedih sih yang Sedih Koko gue. itu ya. Gue tuh gitu, jadinya gampang sedih gue. Oh, Sama kalau sama temen sayang banget gue. gokil. Gitu. Ini spesial Kang Dika ada di sini. Udah terakhir ketemu Bang Kemal kapan? Udah hampir 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan ya, belum ketemu ya. Belum ketemu. Ya, dengan berat hati dan senang hati, Kang Dika tidak akan bertemu sampai 3 tahun lagi. Sangkain gue bakalan didatengin. Gue udah siap-siap nih padahal. Enggak, kalau yang didatangin kan biasanya Kang Dika tahu ini, pernah ngerasain yang sosok-sosok yang tidak terlihat katanya. Iya dulu. Dulu. Ini banyak banget dulu nih. Iya, Sekarang bener. udah enggak. Tadi katanya suka banget sama duren, terus sekarang udah enggak suka banget. Iya. Suka banget sama ngopi, sekarang udah enggak banget. Nah, dulu suka banget merasakan hal-hal makhluk halus, sekarang udah enggak gitu. Takut. Lo tau nggak? Tapi kalau kita ngomongin yang kayak gitu tuh katanya mereka mendekat. Mendengar, Mendekat. mendekat. Seolah dipanggil. Enggak, kepedean mereka enggak dipanggil. Beneran. Enggak. Apaan? Beneran, Rin. Ini gue kasih tahu sama lo. Oke. Jadi. Ya. Diteriakin. Bukan dikasih apa-apa. Iya, ketipu. Diteriakin. Emang iya? Dulu. Katanya tuh gua Tempelan. enggak. Jadi katanya ada turunan dari siapa yang gua jadi akhirnya bisa. Oh, kayak turunan dari. Iya, gua nggak Iya, tahu. gua ada cerita juga tuh yang kayak gitu tuh, orang-orang di kampung yang biasanya Kenapa lama banget mau ngomong dari kampung doang? orang nggak enak lah. Orang-orang kota kan Desa. ya, dan orang dari desa yang mereka itu punya semacam spiritual tertentu sehingga harus diturunkan ke keturunannya. Iya, anak gitu. cucunya biasanya. Nah, waktu itu dapat jatah Kang Dika. Dapat jatah saya kebeneran. Iya dong, karena nggak sengaja. biasanya milih tuh, ya enggak? Terus bisa ngerasain. Bisa. Jadi dulu tuh gua pernah menyelamatkan kakak gua dari tabrakan. Waktu kecil. Jadi gua tiba-tiba kan lagi naik mobil tuh. Iya. Gue tidur di samping, terus kakak gue nyetir, tiba-tiba gue bilang belok kanan gitu. Gue nyuruh belok kanan terus. Padahal harusnya belok kiri atau lurus gitu. Harusnya ke kiri, rumah gue tuh udah dekat rumah, tapi jadi jalan rumah gue tuh bisa 2 gitu, bisa ke kanan bisa ke kiri. Iya. Tapi gue nyuruhnya ke kanan. Terus tiba-tiba pas dibelokin mobilnya, di sana ada mobil belok gitu, kenceng. Kalau itu gue belok kiri, tabrakan. Pasti tabrakan. Itu udah ada feeling kayak Spiderman yang belok kiri. Belok kanan. Ya tapi gue ngerasanya kayak mau berak kayaknya kalau gitu ya. Iya dong, harus ada tanda tandanya dong. Gak mungkin lagi di mobil belok kanan. Lagi tidur gue, makanya kakak gue tuh kaget. Jadi gue lagi ketiduran, Ya. kayak ngigo tapi nyuruh gitu, kan aneh. Iya, kayak dejavu mungkin ya. Ya Kayak mungkin, film aku ini apa juga. namanya? Film yang pernah ngalamin dulu terus kejadian lagi. Final Destination. Oh iya. Iya. Gitu, Jadi kayak gitu. udah tahu ini balik ke Iya. prison time terus kayak belok kanan gitu. Kayak gitu.
Sekali itu Sekali itu, terus abis itu jadi mulai bisa ngelihat, sempet ngelihat. bisa ngelihat. Sempet waktu SMP dulu. SMP bisa Sempet bisa lihat. banyak dong berarti dong. Lumayan lah. Kang Dika termasuk orang yang kalau jalan itu ketemu tuh kayak minggir-minggir gitu. Enggak Ada iya iya kan. tapinya gua. Karena gini, kalau misalnya lu tahu, lu lihat dan dia tahu kalau lu bisa lihat, itu tuh malah jadi nyamperin. Oh gitu. Jadi Karena lu tahu gitu kalau misalnya kayak gini, gua tatapan mata sama lu. Iya, tahu Lu dong. pasti tahu. Iya. Dia lihat gua kan. Iya, Gitu kan. Nah, iya. itu sama. oh, berarti kalau kita sempat tatapan mata sama dia, Buang dia muka tuh aja. seolah-olah nggak ini. Acuh tak acuh gitu. Acuh tak acuh. Dia tuh juga kayak ngerasa dia ngeliat gua nggak sih? Iya. Dia tahu gua nggak sih? Tapi Gitu. kalau lu jadi ngeliat terus, lu liatin terus, nantinya biasanya suka ngikut. Kemana-mana gitu. Ngikut kemana-mana. Belanja, Iya, itu kayak ikut. Gitu. Bikin podcast dia ngikut. Kemana-mana dia ngikut. Pernah gua itu sampai, tapi itu cuma sampai SMP, SMA, SMA udah mulai rada hilang sih. Berarti zaman-zaman yang waktu sekolah tuh ada kesurupan-kesurupan ngeliat dong. Ngeliat. Kayak dia masuk ke tubuh orang tuh kayak Enggak gitu. Enggak gitu. Nah, gitu. gitu benar. enggak gitu. Jadi kesurupan gitu aja enggak. Kalau pas keluar kelihatan wajah bentukannya yang Enggak. Gua nggak bisa lihat. Gua tuh nggak bisa lihat sampai segitunya juga. Tapi ngerasain terus ngelihat selewat, abis itu hilang. Nggak bisa terus-terusan mantengin kayak ngelihat orang gini, nggak bisa gua. lewat sekelebat gitu aja berarti ya. Capek. Negosiasi. Kenapa negosiasi? Tegur sapa atau apa gitu. Nggak bisa gua. Digangguin yang kayak dijatuhin. Pernah. Gua kalau itu sih udah sampai gede juga pernah. Sampai di apartemen gua aja gua masih kalau kayak gitunya ya. Digangguin terus. Nggak digangguin, kayak cuma dikasih tahu kalau ada gitu. Ya buat apa? Hah? Buat apa? Senang-senang. Buat mereka tuh kayaknya kan kenalan, katanya gitu. Gue tuh terakhir kali di apartemen tuh diikutin, gitu. Tahu nggak, lu kebayang nggak? Didorong? Enggak, jadi gue lagi jalan nih. Jadi kamar gue tuh masuk ke lorong gitu, terus gue harus tutup pintu kan. Heeh. Pas ngebalik, ada gitu dia dari bawah gini, jalan cepet gitu. Nyamperin, sumpah. Kaget. Terus pura-pura nggak tahu. Kaget aja karena kan langsung gini. Tutup aja udah. Kurang kerjaan berarti ya? Iya, makanya dia itu lagi nyari kerjaan. Sempet nyoba ke Lina Job Street waktu itu tapi nggak diterima. Nggak bisa. Internet mereka nggak secanggih Nggak secepat kan? kita, betul. Sempet nyari kerjaan. Berarti- Bapak mau? Kalau Apa ada aja? yang mau nyari kerjaan ke Bapak. Saya nggak, saya senang dengar cerita-cerita yang kayak gitu aja. seneng Gitu. aja kan. Iya. Iya. Saya bang, kalau disuruh, kamu mau ngeliat nggak? Enggak. Saya cukup mendengar cerita saja. Seru loh. Saya percaya nggak percaya, tapi banyak nggak percayanya sebenarnya. Masa sih? Iya. Biasanya orang yang kayak gitu malah sering diliatin. Nah, saya tuh hal-hal mistis yang kayak gitu aneh-aneh sebenarnya. Jadi kadang lebih kayak hal yang udah masuk akal gitu. Oh ya? Iya. Tapi kan ini di hutan ya? Di hutan tuh banyak katanya, tau. Iya. Pohon, Tuh. ular, banyak. Pohon, banyak ular, daun banyak. Banyak ya? Iya, terus juga ada bebatuan. Oh iya ya. Iya, banyak. Apa Nggak tuh? kaget ya ternyata. Enggak segitunya. aja mau kayak gini. Nggak kaget dia aja. Nggak. Ya kaget aku sendiri. Aku ngagetin untuk aku jadinya. Aku kaget untuk akunya sendiri kaget. Berharap semua orang kayak gitu. Enggak, ternyata ya. Belum. Berarti kan Dika masuk ke suasana alam itu suka juga. Suka gua. Waktu ke hutan dulu SMP pernah nggak? SMP pernah. Terus ngeliat gitu yang di hutan. Enggak. Kalau yang waktu di SMP tuh, waktu SD pernah gua camping dulu. Di belakang gua, di belakang tenda gua malam-malam. Pramuka gitu camping. Ya pas pramuka kan, ada pramuka, ada camping gitu. Terus di belakang tenda gua ada orang. Nah, orang dong. Iya, kata gua, ini ada orang gitu. Iya. Kan lampunya kan api unggunnya di sana kan. Jadi kelihatan kayak samar-samar gitu. Terus gua nengok, palanya dipegang kan. Kepalanya dipegang. Kayak gini dia. Enggak, Pak. Kalau kayak gitu sih namanya kaget. Waduh, gitu kalau gitu kan gitu. Ya. Dia kayak gini. Di sini, Pak. Oh, sini palanya. Palanya Berarti ini palanya nggak ada. Ada juga. Ngapain dua kepala dia? Kepala orang gitu. Iya. Tapi ada. Ada. Terus dia ngapain? Ya udah diam aja. Mau kepala gitu. Kepala muda, Pak. Kepala muda. Mas, salah Mas, kelapa. Iya salah. Kelapa muda, Mas. Gitu.
Mas ada hantu salah. Ada hantu salah, masalah Mas. Iya, maksudnya ngapain gitu? Misal anggaplah dia melakukan sesuatu si makhluk ini sampai dia megang kepala gitu. Terus saya lihat ada, wah, ada anak-anak camping nih gitu. Deketin tendanya. Terus kebetulan Kang Dika ngintip kan? Nah, ngintip. Selamat bercamping. Kayak gitu dong, ngapain? Nggak ada misi, nggak ada apa gitu. Itu pernah sekali, tapi sisanya emang enggak lah. Nggak pernah segitunya, separah itu ya. SD tuh lumayan banyak soalnya gue. Tapi kan SD juga termasuk waktu itu nggak terlalu mikirin lah ya. Karena Ya. kan bocah-bocah, ya udahlah biasa aja gitu. Kayaknya seiring berjalannya waktu semakin lu dewasa, lu kan semakin banyak berdosa ya. Jadi kayak kata itu ya, makin setan nih gitu. Ngapain gua setanin gitu. Udah jadi setan kok, udah biarin aja gitu. Iya. Dulu terlalu baik dia baik. Kita harus goda dia. Makin lama, kok jadi kayak setan gitu. Sama udah kayak setan sekarang gitu. Biarin aja gitu. Udah kumpul setan-setan semua. Hilang enggak. Kita jauh di bawah mereka lebih setan Iya. gitu aja. Dia sekarang udah setan banget bro. Udah nggak mikir. Kita levelnya masih hantu-hantu gentayangan doang, dia udah setan, emang anjing semuanya. Hantu mengumpat. Ya gitu dulu. Kayaknya karena masih kecil, abis itu beranjak dewasa udah mulai makin nggak terlalu. Oke. Terus Kang Dika abis ini kemarin kayaknya lagi sibuk-sibuk jalan-jalan gitu, Wakatobi. Wih, Raja Ampat. Raja Ampat. Lagi ini nyari-nyari hantu. Enggak, Pak, saya bukan nyari-nyari, bukan Ghostbuster, Pak. Saya bukan Ghostbuster, bukan penakluk hantu yang dimasukin ke botol. Terus botolnya nggak ada. Mana botolnya? diganti botol taunya. Pak, ini saya ada botol nih, botol air mineral. Nggak bisa, mohon maaf harus kaca. Harus kaca yang kayak Jini Ojini Iya gitu kan? ya. Itu semuanya dimasukin botol. Kagak, yuk. Jalan-jalan, alhamdulillah dapat rezeki lah. Ke Wakatobi sama Raja. Wakatobi kemarin. Kerjaan atau emang Kerjaan. jalan-jalan? Oh, emang liburan aja gitu. Iya, kerjaan diajakin itu mah. Ajakin doang. Ayolah jalan-jalan. Mau sih. Saya pengen ke Raja 1 dulu. Raja Ampatnya belum ya. Iya, jangan langsung ke Raja Ampat, nggak enak. Maksudnya kita harus bertahap dulu. Raja 1, Raja 2, Raja 3, baru Raja 4. Habis itu langsung lawan Raja terakhir kan? Raja terakhir. Iya. Ya King Kupa namanya. King Kupa. Lawannya Mario Bros saya itu. Kang Dika, saya juga ada pertanyaan dari yang lain nih. Boleh saya bacain nggak? Boleh. Beberapa kayaknya aneh, tapi ya sejawabnya aja ya Kang Ya, Dika sejawabnya ya. Kita mulai pertanyaan dari Adriahia 23. Kang Dika, gimana perasaan lu kalau bapak lu punya 2 istri bang? Apakah itu contoh baik dan bagus untuk anak gitu? Emang iya? Kaget ya pertanyaannya langsung gitu. Iya, ya. gua. Ini Iya. ini benar. Kan kalau. Kalau. Itu kan kalau. Oh, Enggak iya. kejadian kok. Wah, Enggak. enggak ya, aman lah ya. Aman. Tapi gimana perasaan kira-kira? Ya kaget lah. Menurut lu respon apa lagi yang harus saya berikan? Maksudnya apa saya harus tiba-tiba pom-pom kan nggak mungkin. punya istri dua gitu. Kan aneh juga. Kaget. Bapak saya punya istri 3. Serius loh? Iya bener. Kocak tau? Bisa ya? Bisa. Jadi sama mama Gimana? saya. Enggak, maksudnya bisa-bisa dong. Oh. Enggak mungkin dikumpulin Iya. semuanya gitu. Jadi hobi nikah kayak gitu. Ada hobi ya? Ada istri Selain satu. bikin gandem gitu hobi itu. Enggak, dia koleksi istri. Jadi istri 1, istri 2, istri 3, terakhir tuh raja terakhir tadi. King Kopa. King Kopa tadi. Istri 1, istri 2, istri 3, King Kopa. Iya. Udah selesai misinya kayaknya gitu. Lanjut nih berarti Ayo. ya. Dari Yuris Kyo Tabria. Kemal kok di unfollow Kang Dika? Iya, itu saya unfollow. Kenapa? Ah? Biasanya kan orang unfollow itu karena ya masalah kayaknya postingan dia tuh gue berteman sama dia tapi soal postingan sosmed gue yang Nah itu, gitu. gua tuh itu tadi yang kata Rin. Enggak, itu kan versi saya. Makanya saya bilang dulu supaya itu tidak menjadi jawaban Kang Dika. Aduh, enggak kan misalnya juga kayak apa? Sebel lah pokoknya. Udah sebel aja. Kan kadang-kadang juga yang di sosial media kan tidak sama seperti yang di kehidupan nyata. Iya, itu maksud saya gitu. Jadi ya udahlah kata gua. Berarti Toh juga nggak postingannya yang masalah. kayak apa gitu kayak ganggu gitu. Iya. Gue sih lebih ke gue juga nggak pernah DM-an sama dia, atau gue udah punya nomornya gitu Iya, kan. beberapa juga. Iya, jadi gue unfollow juga kan nggak masalah. Yang penting kan di kehidupan nyatanya kan.
Iya sih, tapi kan kalau di follow itu kan kita bisa ngeliat dia lagi ngapain Iya, gitu. Ketololan apa yang dia kerjain Gua sekarang. masih nge-follow istrinya kok. Oh jadi Terdengar salah ya, terdengar salah ya. Enggak, Teman-teman enggak, jadi terdengar enggak salah ya. salah. Gua nggak unfollow Kemal, tapi gua nge-follow istrinya itu rada aneh sih sebenarnya. Salah sih. Enggak salah Kang Dika. Enggak ya? Kalau misalnya follow orangnya, dia kan nge-branding sesuatu. Iya. Mungkin brandingnya Kang Dika nggak suka. Ya. Kayak mungkin lagi bertahan di industri, kalau nggak bertahan banget jadi buat apa gitu. Terus kalau Anjing, misalnya kayak aku mau konten- diarahkan ke sana. konten-konten apa gitu yang kayak ini kayaknya nggak Kemal banget, tapi gua tuh masih berteman secara obrolan. Kayaknya dia waktu diposting sama istrinya lebih Kemal deh gitu. Nah, karena waktu gua masih follow dia juga, gua tuh nggak pernah ngelihat feeds-nya dia. Jarang, bisa. sering ketumpuk gitu, nggak pernah muncul di gua. Story-nya juga gua jarang muncul Oh, gitu. gitu. Jadi kayaknya nggak ngaruh kalau gua unfollow pun, follow atau unfollow nggak ada masalah. Berarti biasa aja lah ya. Gitu. Iya, yang penting kan di kehidupan nyatanya. Tuh sekarang dia sama Om Sam, terus nih sama Om Semi Notas Limboy. Oh iya, oh itu Terus ya sama kemarin. Jovi Oh, Jovi Andovi. Lopez, Ya, ya, Andovi. terus sama Jokowi. Oh iya betul. Ini di Vietnam. Ya, terus saya kasih tahu semua ya. Gak usah Mas. Terima kasih. Saya udah cukup kok 4 tahun. Saya udah cukup. Udah segitu aja ya berarti. Update-updatean dia mah. Nggak penting lah ya. Kalau Bukan. perlu tahu nanya langsung aja gitu. Iya dong. Enggak. Emang host anjing. Enggak. Jangan dikit. Enggak. Saya seolah-olah saya merusak, digiring ke sana. seolah-olah saya merusak pertemanan orang. Ya tapi memang udah rusak. Nah kan saya nggak bilang. Tujuan saya baik, saya pengen ini, mana tahu ada kesempatan kedua untuk Kemal. Ya mungkin karena sekarang juga masih anget kali ya. Jadinya Iya. masih rada ini, nanti kalau kesananya mah kayaknya juga gua nggak peduli kok. Iya sama kayak ini dong, band-band yang Iya. lagi kita nggak enak nih, bubar, habis itu personilnya ngumpul lagi. balik lagi, tetap seru kan jadinya gitu. Nggak masalah. Nanti kan pas balik lagi kan lu bakalan ketemu dengan banyak cerita lagi. Benar, Nah, itu itu deh. dia. Ya. Nah ini lanjut nih, Ada lagi? ada Oh. banyak. Dari Ramadan Fikrah 270, ceritakan kenakalan masa kecil Kang Dika selain nyentrum diri sendiri ke stop kontak. Emang pernah? Nah ini pernah. Saya dulu tuh Kok anaknya bisa? iseng. Pengen kayak, wah gimana rasanya kesentrum? Betul, bukan. Lebih tepatnya kalau ini kesini jadinya apa ya gitu. Kalau ini ke sini jadinya Iya. apa ya? Kan dulu tuh kulkas tuh ada kuncinya. Enggak, konsep yang kayak gitu kayak warna merah dicampur warna biru jadinya apa ya? Oh, warna ini, warna atau apa gitu. Tanah ini tambah tanah ini jadinya apa ya? Oh, kayak gini. Kok konsepnya Albert Einstein, James Watt itu menemukan kan pasti dari awalnya ini jadi apa ya gitu kan. Dari keisengan menjadi Pak sebuah Tarno juga gitu. Pak Tarno. Iya. Prok, Jadi jadi apa itu. gitu. Nah itu gue dulu itu. Jadi kunci kulkas tuh ada kuncinya. Kuncinya kan kecil tuh. Terus gue cabut. Ini kalau dicolokin ke stop kontak gimana ya gitu. Apakah gua akan jadi kulkas juga? Nah, apakah gue jadi kekunci? Penasaran dong. Penasaran dong. Dicobain. Saya colok lah ke stop kontak. Iya. Kesetrum. Oh. Gitu Pak. Untung kakak gue balik. Oh, yang tadi, yang habis kanan-kanan tadi. Yo lari ditendang 2 kaki gue bak gitu sini gue. Lepas. Kalau enggak saya masih nempel nih sampai sekarang masih ini. Nih terus gitu. Kemana-mana bikin podcast bawa stok kontak ini. Kesetrum. Nah dari situ gue akhirnya tahu ternyata kalau di film kartun kalau lu kesetrum terus lu kelar kesetrum jalan masih ada sisanya kan? Iya. Itu bener. Emang iya. Iya, gue kesetrum dicabut, lepas, terus itu gue berdiri, gue jalan, ya udah, masih gitu. Sumpah masih ada kayak lu pipis, abis pipis lu kelar pipis, kan gitu. Nah itu sama kesetrum gitu. Masih ada berarti? Masih ada. Aduh, tiga langkah, dua tiga kali lah gue ke 1, 2. Terus jalan gitu sih gitu. Sisa setrumnya. Kang Dika kalau dengerin tangan kayak nging kayak Berefek gitu. ke badan Iya, ternyata masih ya. nging. Magnet-magnet gitu. Enggak segitu. Enggak segitu jadi magnet kok gua. Kesentrum doang berarti. Pernah nelen kelereng, nelen duit, Duit. Iya. keseret motor. Banyak gua emang rada tolol sih dari kecil memang.
Makanya kesel sama Kemal yang tolong sekarang. Enggak gitu dong, Pak. Saya nyari mana. Anda kan yang bilang, bukan saya loh. Aduh, maaf Bang Kemal. Maaf Bang Kemal. Ya, kalau Bang Kemal mau klarifikasi, datang ke sini juga Nah, lah. ya. Datang sini dong lo. Bilang apa yang gua bilang itu benar. Enggak. Itu gua pernah nelayan kelereng. Lu tau nggak alasannya apa? Apa? Karena gue pingin ngitung berapa banyak lu bisa nyimpen kelereng di mulut lu. Wah, itu permainan orang luar tuh kayaknya Salah, ya, kayak gitu ya. Yang masuk-masukin kelereng itu Iya, kan? dimasukin ke mulut gue kayak 1, 2, 3. Terus waktu itu gue ngitung, ada kakak gue yang ngitung. Iya. Jadi gue masukin 1, 2, 3, 4. Udah sampai 10 tuh. Wah, masih bisa nggak ya? Terus pas gue masukin lagi, kakak gue cabut. Gue main dulu ya. Anjing. Gue harus ngitung sendiri dong gitu kan. Pas gue masukin 11, Lah, gitu ketelen. keluar. Yang satu ketelen. Tinggal 10 keluar. 10 keluar. Satu lagi ini nih nyambut Ini sama nyambut sini. sini. Sampai sekarang Iya. ini jadi tembolok. Nelen itu terus nelen duit gue pernah. Itu karena apa? Karena pengen Pengen tahu tahu. berapa banyak duit yang masuk di mulut gitu. Enggak. Kalau waktu itu nelen duit gara-gara setelah nelen kelereng. Jadi setelah nelen kelereng, otak gue adalah kalau kelereng aja bisa keluar, duit gimana ya? Gitu. Eksperimennya gila ya berarti ya. Oke. Don't, Duit itu yang 100-an yang kuning. Yoi, gitu duit ya. 100-an tebel. Kalau zaman dulu kan 100-annya tebel kan? Yang silver yang itu ya, Iya. yang gambar ini apa namanya? Gambar wayang. Gambar wayang. Iya, ya, benar. gambar wayang. Gue telen. Masukin ke mulut dulu dong semua atau langsung ditelan? Langsung telen. Gitu. Iya. Terus emang ketelen, Iya telen. masuk perut. Iya. Operasi keluar sendiri. Enggak, keluar sendiri. Pas diceram kayak klik. Iya, lu pernah nggak pas berak bunyi kelentrang gitu? Ya, saya pernah, saudara-saudara. Saya pernah berak bunyinya kelentrang gitu, saya pernah. Jadi pas ini, kelentrang, yes, jackpot. 2 kali gua kayak gitu. Gua pas makan kelereng, terus gua nanyain ke nyokap gua, Bu, Dika makan kelereng. Hah, udah kau makan yang banyak aja, nanti juga keluar. Gua makan, 2 hari tuh baru keluar. Oh, berarti prosesnya di sini dulu Iya, ya. proses. Kayak main pinball tau gak lu dia? Berak keluar. Nah, itu makanya tertariknya untuk nelen koin. Karena pas nelen kelereng bunyinya bagus. Plung, gitu. Habis itu Kalau koin koin. gimana ya? Iya. Penasaran lagi gelas gitu apa gitu Belum, terakhir sih saya pingin mau makan kunci rumah ya. Terus saya cobain kunci rumah. Cuman kan kalau saya telan, saya nggak bisa pulang kan. Saya kekunci di luar jadinya. Iya benar. Yang itu ketarik motor kayaknya seru. Main inline skate. Gue dulu seneng main inline skate. Terus Inline skate apa? Apa? rollerblade. Sepatu roda. Sepatu roda. Kenapa namanya inline skate? Karena satu jalur inline. Oh Lurus. iya. Oke. Lurus, bukan yang 4. Mm-mm. Ya 4 juga sih, tapi bukan yang samping-sampingan, Iya. yang lurus. Terus waktu itu gue ide sama temen gue, ini kalau gue ditarik pakai motor, gue bisa jalannya ngebut nggak ya gitu. Udah ditarik aja, keseret deh gue, 3 meter. Maksudnya ditarik kayak gitu. Ya. Lu mau kayak ditarik terus lu sepatu roda. Terus jadi cepat gitu, fiung gitu kan. Sampai terus keseret, Malah jatuh terus keseret. lu lepas. Gue pegang. Terus jadi gue kayak diseret, gitu. Terus sampai pingsan. Gue emang rada blow on, gue dari dulu emang kebiasaan blow on. Pantes keseret sama. Pantes sekarang juga wajar. Next, ada dalam otaknya. tahun ini ada planning nggak, Kang Dika? Tahun ini Special show katanya nggak jadi special show. Udah berapa lama Om Andi? 2 tahun. ya jadi tahun ini Laki harus banget jadi. kan? Apa judulnya? Laki banget apa? Ya, laki abis. Laki abis. Laki abis. Tahun ini. Tahun ini. Tanggal? Akhir tahun. Akhir tahun bulan. Ber lah pokoknya. September, Oktober, November, Ya. Desember. Kang Dika. Di 4 bulan Special terakhir show. tuh, special show gua. Setelah 14 tahun. Setelah 13 tahun stand up. 14 tahun stand up ya. 14 tahun stand up. Ditunggu banget tuh. Ya mudah-mudahan ya, doain Laki teman-teman. abis ya. Karena sekarang lagi ngerjain premisnya. Premisnya masih dijalankan. Premisnya belum. Yang podcast yang lain ada kegiatan. Berisik katanya mau ini ya? Udah ya? Belum. Berisik udah berarti. Yang kemarin ya? Udah. Si Ancur mau tour rencananya. Tur lagi. Mudah-mudahan bisa tour luar negeri. Wah, amin. Eropa, insya Allah. Keren, Eropa. Gokil. Ada Ancur Lisius di Eropa Ada berarti ya. 3 orang lah.
Yang penting kan ada, kan lu nanyanya ada. Ya gue bilang ada. Itu mah bukan tur apa. Iya kan, namanya kan lu tuh bilang ada. Ya ada, 3 orang paling. Tapi masing-masing ngasih 15 juta mah kan. Iya, masuk dong. Iya. Kalau 3 orang itu yang punya satu punya klub apa, Iya, ini punya bener. apa gitu ya. Klub pingpong misalnya dia. Iya, klub Terserah luar lah. negeri masih oke gitu. Mudah-mudahan ya tahun ini, insya Allah tahun ini. Gokil. Bertiga dong. Bertiga doang. Blink-182. Link mana itu? Tetap jadi Blink. Karena satu orang nggak asik. Enggak, itu tetap keluar dari Rin ya, bukan dari saya loh. Saya nggak bilang. Gue adalah representatif dari obrolan masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya gue salah ngomong Bang Kemal, mohon maaf Bang Kemal. Tapi emang sini dong. lingkungannya kayak gitu Bang Kemal. Emang Makanya nongkrong Bang Kemal. Bang, gue keterlaluan kayaknya. enggak. Lu mau seneng gue ya kayak gitu gue makin kan. Enggak. Ya makanya bener tuh, nongkrong mah jangan ada butuhnya doang jadi nongkrong. Terakhir gue punya trik nih. Apa tuh? Lu tahu ini bisa trik gak? Gimana? Ngetrik. Biasanya orang kan bikin bulat. Iya. Gue bisa bikin kotak. Wah. Tapi harus gini dulu nih. Diginiin. Iya. Bikin kotak. Biasanya kan bulat. Gue bikin kotak. Tunggu. Pemanasan dulu. Kotak. Bodoh amat. Udah gua tungguin. Terima kasih Kang Dika atas waktunya Kang Dika. Terima kasih juga. Jangan lupa di komen juga. Thank you. Dadah.